Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Nurul Oktavia dari kelas A akan mempresentasikan tentang sistem SAP atau System Application and Processing. Sistem SAP adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. SAP memiliki tujuan yaitu membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih baik, efektif, dan efisien dari sebelumnya. Pada awalnya, sistem SAP hanya mampu menangani urusan keuangan perusahaan saja. Namun dengan seiring perkembangan zaman, SAP sudah mampu menangani banyak tugas seperti mengontrol penjualan, produksi, manajemen persediaan, hingga manajemen SDM. Semua itu berkat modul yang terus ditingkatkan dan saling reintegrasi sehingga SAP dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Modul-modul yang reintegrasi dalam sistem SAP ada 7. Yang pertama ada Sales and Distribution. Modul ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas yang menyangkut urusan penjualan dan distribusi. Fungsi yang dicakup yaitu ada Prospect and Customer Management, Sales Order Management, Configuration Management, Distribution, Export Control, Shipping and Transportation Management, and Billing, Invoice, and Repair Processing. Yang kedua yaitu Material Management. Modul ini berfungsi untuk memaksimalkan proses pembelian dan juga pengolahan inventaris perusahaan. Yang ketiga ada Production Planning. Modul ini tuh berfungsi untuk mengawasi kegiatan rencana produksi perusahaan. Yang keempat ada Quality Management. Modul ini tuh membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas barang hasil produksi. Selanjutnya ada Human Resource, yaitu berfungsi untuk mengintegrasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan pegawai sebagai aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, hingga proses pembayaran gaji setiap bulannya. Selanjutnya ada Financial Accounting. Modul ini tuh mengover semua urusan treasury dan keuangan perusahaan. Jadi semua data keluar masuk keuangan akan dilaporkan secara langsung dan otomatis sehingga kegiatan monitoring menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada Plan Maintenance. Selanjutnya ada manfaat SAP. Ada 3 manfaat yang terdapat di SAP, yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan. Karena dengan SAP, respon terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Jadi sangat penting untuk mengingat setiap keputusan penting, membutuhkan data yang akurat sebagai pedomannya. Yang kedua ada meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP ini dapat membantu apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapat dari pasar. Nah, SAP ini mampu menyajikan informasi secara real time sehingga keakuratannya tidak diragukan lagi. Di samping itu, SAP juga menyediakan alat analis yang bisa digunakan untuk membaca data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari SAP. Kelebihannya sendiri adanya modul yang mempermudah. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 7 modul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam suatu sistem yang sama dengan cara berbagi informasi. Nah, hal itu tuh mempermudah kewajiban manajerial bisnis. Yang kedua ada konsisten. Setiap SAP itu mengedepankan praktik konsisten, baik itu dalam divisi yang sama maupun divisi yang berbeda. Yang ketiga, hanya ada satu data. Data yang terhimpun tidak akan dipublikasi, sehingga kerahasiaannya yang dibutuhkan oleh perusahaan itu lebih terjamin. Nah, yang keempat itu ada otomatis dan fleksibel. Melakukan monitor terhadap proyek dapat terjadi secara otomatis, sehingga pelaporan terhadap kejadian-kejadian di perusahaan
dalam hal yang berbeda-beda juga dapat dilaksanakan dengan fleksibel. Itu sangat mempermudah. Selanjutnya ada menerapkan standarisasi. Standarisasi yang akan diterapkan kepada sistem proses bisnis yang tercatat dalam sistem, maka perusahaan pun akan memiliki standarisasi tersebut yang akan menjadikannya lebih baik. Yang terakhir adalah menghemat biaya. Jadi beberapa hal yang seperti alat tulis dan menyimpan file itu menjadi tidak dibutuhkan lagi, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan dari biaya tersebut. Selanjutnya ada 3 kekurangan dari SAP, yaitu yang pertama itu relatif mahal. Jadi sistem SAP dapat menghemat beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada alat tulis dan lain-lain, tapi dari penggunaannya sendiri itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tidak hanya itu saja, biaya dalam pemeliharaan dan upgrade-nya itu tidak bisa dibilang murah gitu. Nah, selanjutnya itu menuntut SDM yang tinggi. Dalam proses input terhadap data menuntut presisi serta ketepatan waktu. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam perusahaan yang tidak dapat dihargai dengan murah. Yang terakhir itu rumit. Jadi sistem SAP ini cenderung memiliki sisi kompleksitas yang menjadikannya cukup rumit untuk dipergunakan apalagi oleh pemula. Selanjutnya, bagaimana sih peran sistem application product atau SAP bagi perusahaan lain? Nah, yang pertama ada integrasi data secara otomatis. Adanya perubahan modul pada SAP ini yang dilakukan secara otomatis akan memperbarui modul lainnya, sehingga informasi dan data yang akan diupdate secara langsung. Hal ini pula yang membuat SAP mampu menciptakan real-time processing atas setiap pengolahan datanya, karena data yang masuk akan langsung terupdate ketika user melakukan input data ke sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada transparansi data. Jadi setiap user itu memiliki akses pada sistem. Jadi bisa melihat seluruh informasi secara up to date setiap saatnya. Sehingga user bisa langsung bekerja secara cepat ketika diperlukan. Nah, yang ketiga ada integrasi setiap divisi. Dalam proses pengolahan datanya dari setiap divisi juga akan lebih terintegrasi dengan efisien karena setiap data yang dikelola antara satu divisi dengan divisi lainnya akan langsung masuk secara otomatis dan mampu meminimalisir human error pada perusahaan dan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.